Bertemu kembali dengan Kanifa Channel. Pemprov Jabar klaim sudah 100% bebaskan lahan tol Cisumdawu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pemda Provinsi Jawa Barat sudah melaksanakan tugasnya dalam pembangunan tol Cisumdawu, Cileunyi, Sumedang, Dawuan. Provinsi Jabar katanya sudah melakukan pembebasan tol Cisumdawu sepenuhnya dan kini tinggal membebaskan lahan untuk akses tol dari Dawuan menuju Bandara Internasional Jawa Barat BIJB di Kertajati, Kabupaten Majalengka. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Gubernur adalah Kertajati karena ujung jalan tol Cisumdawu ini tidak berakhir di Dawuan. Ada sedikit pertanyaan dalam pikiran saya. Pemprov Jabar belum membebaskan lahan dari Dawuan ke Bandara BIJB Kertajati. Seperti dalam video sebelumnya, admin menayangkan progres pembangunan akses tol Bandara BIJB Kertajati. Dan juga mungkin beberapa rekan YouTuber menayangkan pembangunan akses tol dari Jalan Cipali menuju Bandara Kertajati. Pembangunan konstruksi jalan tol untuk akses bandara ini tentu dilakukan setelah pembebasan lahan. Mungkinkah yang dimaksud oleh Ridwan Kamil adalah lanjutan dari junction kilometer 152 plus 400 titik pertemuan Cisumdawu ini? Berarti ada dua jalan tol untuk akses ke Bandara Kertajati yang jaraknya hanya terpaut 6 km. Dalam hal ini barangkali ada rekan-rekan ada yang bisa menjelaskan lebih lanjut. Sumangga bisa ditulis dalam kolom komentar. Tentang pembebasan lahan juga disebutkan telah 100%. Info ini bagi admin masih menunggu informasi lanjutan dari warga yang dilalui proyek tol Cisumdawu yang biasa disebut OTD atau orang terkena dampak. Berdasarkan data dari BPJT, bahwa jalan tol Cisumdawu seksi 1 Cileunyi Rancakalong sepanjang 11,45 km dengan progres pembebasan lahan 98,6%. Selanjutnya di seksi 2 Rancakalong Sumedang sepanjang 17,05 km, progres capaian lahan yang sudah bebas sebesar 96,11%. Untuk seksi 3 dari Sumedang ke Cimalaka sepanjang 4,05 km, konstruksinya telah rampung 100% dan siap operasi menunggu penyelesaian konstruksi di seksi 1 dan seksi 2. Kemudian untuk pembangunan seksi 4 Cimalaka Legok sepanjang 8,2 km dan seksi 5 Legok Ujung Jaya sebanyak 14,9 km saat ini telah mulai mobilisasi alat dan pekerjaan site clearing dengan progres lahan masing-masing 48,13% dan 42,87%. Selanjutnya seksi 6 Ujung Jaya Dawuan atau tepatnya Ujung Jaya Kertajati sepanjang 6,06 km telah dimulai konstruksi pada seksi 6A dengan progres 36,83% dan seksi 6B sebesar 11,84%. Tol Cisumdawu terdiri dari 6 seksi yang dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Dari 6 seksi 1 dan 2 dikerjakan oleh pemerintah. Kemudian seksi 3 dan 6 dikerjakan oleh badan usaha jalan tol atau BUJT, yakni PT Citra Karya Jabar Tol dengan nilai investasi 8,41 triliun. Beberapa berita menyatakan penolakan warga karena uang ganti rugi atau UGR belum dibayarkan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga akan menurunkan tim percepatan pembebasan lahan. Artinya ada lahan yang belum dibebaskan. Masyarakat bukan menolak pembangunan tol, tetapi UGR yang tidak disepakati. Luhut juga menyampaikan akan melakukan pembaharuan appraisal harga lahan yang sudah out of date atau alias tidak up to date lagi. Dalam beberapa video, teman-teman dari Sumedang menyatakan bahwa resume appraisal lahan terdampak sudah dibuat sejak tahun 2019 dan masih menunggu proses pembayarannya.
Kalau perkiraan admin mungkin akan dibayarkan tahun 2020, tetapi kenapa pernyataan ini masih ada di tahun 2021 ini? Kita cek informasi dari Lembaga Manajemen Aset Negara atau Elman, Kementerian Keuangan. Ternyata 1,2 triliun telah dibayarkan Elman untuk pembebasan lahan tol Cisumdawu pada tahun 2020. Untuk pembangunan PSN Tol Cisumdawu, Elman menyediakan anggaran untuk pembayaran langsung kepada penerima uang ganti rugi atau UGR sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari total alokasi tersebut, per 9 Oktober 2020, Elman telah membayarkan UGR sejumlah 1,2 triliun rupiah. Untuk tahun 2021 ini, Kementerian Keuangan menganggarkan 11 triliun untuk pembebasan lahan tol. Entah berapa alokasi tambahan untuk pembebasan lahan tol Cisumdawu. Kita tidak mengetahui mengapa hal ini masih belum selesai dan masalahnya di mana. Oleh karena itu, Menko Marves menurunkan tim khusus untuk mengecek lapangan dan menyelesaikan permasalahan lahan agar dapat mengejar target operasional tol Cisumdawu akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022. Semoga semua berjalan dengan lancar. Amin.